Shalom, perkenalkan nama saya Nesa Salina Topa, semester 1 kelas B, Prodi PAK. Video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi tugas sejarah gereja umum dalam tema periodisasi sejarah gereja. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari periodisasi sejarah gereja. Periodisasi sejarah gereja adalah pembagian waktu dan masa yang bersejaran dan dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat kita membagi waktu dalam periodisasi sejarah gereja. Kita membagi waktu dalam potongan-potongan tertentu supaya hidup kita dapat diatasi dengan baik. Manfaat dari pembagian waktu yaitu untuk mengukur dan menghitung urutan waktu atau kronologi yang terdapat dalam alam, pengganti musim yang cocok untuk menanam, kebiasaan dalam lingkungan orang Kristen untuk menghitung peristiwa-peristiwa sejak Tuhan Yesus lahir. Teman-teman, jadi kita menghitung waktu atau disebut dengan hitung gereja. Hari gereja itu kita hitung dari Tuhan Yesus lahir. Jadi muncul pada tahun 525. Ketika ditetapkan kembali pembagian waktu dan tahun, terjadinya beberapa kejadian-kejadian penting sejak Tuhan Yesus menjadi manusia. Demikianlah lahir tarikh Masehi, sehingga kita sekarang menghitung tahun sesudah lahirnya Kristus. Barulah pada abad ke-15 tahun mulai dihitung sebelum peristiwa yang terjadi, sebelum Kristus lahir, dihitung dari penciptaan dunia. Sejarah gereja berlangsung sejak jemaat pertama, yaitu hampir 20 abad lamanya. Ada dua syarat dalam periodisasi gereja, yaitu yang pertama, periodisasi harus dibatasi dari periode lain dengan tahun atau peristiwa tertentu. Yang kedua, periodisasi harus mempunyai corak-corak sendiri yang membedakan periode ini dan dari periode-periode lain. Dipulihkan kembali dalam reformasi pada tahun 1517 yang berisi dua zaman, yaitu zaman baru bagi gereja antara abad 500 dan 1517 dianggap sebagai periode yang negatif, di mana gereja merosot dan tidak setia pada wujud dan amanatnya. Periode ini disebut abad pertengahan, yaitu gereja kuno dan reformasi, yang dibagi menjadi dalam 3 periode lagi, yang menjadi pada tahun ke-19, baik dalam sejarah gereja maupun dalam sejarah umum. Pada tahun ke-6 dan sekitar 1500, gereja dan kebudayaan di Eropa Barat pada umumnya memang mengalami perubahan besar yang membenarkan periodisasi ini. Periodisasi ini sangat kasar tetapi dapat berguna untuk pembagian pertama dalam tahun-tahun kehidupan. Sejarah gereja mulai dengan didirikan jemaat-jemaat yang pertama sekitar tahun 30 dan ditunjukkan oleh tahun 590 sampai abad ke-6 di lingkungan Kekaisaran Roma, yang peranan yang dahulu dimainkan oleh Kekaisaran Roma oleh gereja dipimpin di gereja barat, Eropa Barat oleh Paus. Ini dikaitkan pada Gregorius I Agung yang menjadi paus pada tahun 590. Reformasi pada tahun 1517, teologi diperbarui, sedangkan kesatuan gereja yang dibawa pimpinan paus. Reformasi adalah gejala perubahan yang dialami oleh periode-periode. Seperti yang dikatakan, mustahil untuk menetapkan pembagian sejarah yang berlaku untuk semua gereja di seluruh dunia, sebab setiap gereja mempunyai sejarahnya sendiri dengan titik balik yang berbeda. Periodisasi sejarah gereja Eropa Barat yang biasanya pembagian ini dikembangkan oleh seorang teolog, Charles
Pada abad ke-17 sampai sekitar tahun 500, gereja ini dianggap murni. Sesudah gereja muncul di tengah-tengah dunia, Hallens Gereja mulai memperkembangkan bentuk organisasi, liturgi, dan teolog. Bentuk organisasi diperkembangkan gereja berdasarkan organisasi yang terdapat di rumah-rumah ibadat Yahudi ataupun di masyarakat yang dipimpin oleh majelis-majelis yang tertua. Dalam bahasa Yunani, presiteros adalah panitua, episkopos adalah uskup, dan dalam bahasa Yunani diakonos adalah diaken yang diterima di seluruh dunia, adalah tata gereja episkop. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan tugas-tugas dari ketiga pemimpin-pemimpin majelis tertua. Yang pertama adalah tugas dari episkopos adalah mengatur kehidupan jemaat, memimpin ibadat, dan melayani sakramen-sakramen. Kebudayaan di mana gereja lahir dan berkembang adalah kebudayaan Halibisme. Yang kedua adalah tugas dari panitua. Tugas dan panitua adalah melayani dan memimpin ibadat di rumah-rumah. Tugas dari diaken adalah membantu panitua untuk dalam pelayanan dan juga memimpin ibadat dan lain-lain. Pada abad kedua telah mulai timbul pertikaian-pertikaian tentang Kristus, teman-teman. Yang pertama adalah soal Trinitas. Ajaran atau dogma yang dirumuskan adalah bahwa dalam Allah ada 3 oknum, yaitu Bapa, Anak, dan Roh, yang mempunyai hakikat ilahi yang sama. Yang kedua adalah soal krinotologia. Ajaran atau dogma yang dirumuskan adalah bahwa dalam satu oknum Kristus ada 2 tabit, tabit ilahi dan tabit mahasiawi. Pada abad keempat, kelompok-kelompok tersebut mulai hidup menurut peraturan-peraturan tetap dalam biara-biara. Pada abad ke-6 di Eropa Barat, biara-biara dikumpul menjadi satu ordo di mana setiap biara mengikuti peraturan yang sama. Demikianlah kebiaraan menjadi satu struktur dan organisasi gerejawi yang dimainkan peran yang sangat penting dalam periode-periode. Berikut saya akan menjelaskan ciri-ciri dari periodisasi dari tahun Masehi ke tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah dari sejak tahun 30 sampai 590 Masehi, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk organisasi yang berupa adanya faktor-faktor dan teolog, filsafat dan filsafat. Yang kedua adalah menetapkan 66 buku Alkitab, yaitu pengetahuan Perjanjian Lama terdiri dari 39 Alkitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27. Yang keempat adalah penganiayaan gereja. Yang kedua, tahun 313 sampai 590 Masehi. Ciri-cirinya konstitusi agama. Yang kedua, adanya konsili Nicaea 325 mengenai Trinitas. Yang ketiga, berdirinya biara-biara. Yang keempat, pecahnya gereja barat dan timur. Pada tahun 590 sampai 910 ada berbagai ciri-ciri, yaitu yang pertama, gereja barat, gereja Roma Katolik yang dipimpin oleh uskup. Yang kedua, gereja timur. Peranan gereja hanyalah dimikirkan hal-hal rohani. Pada tahun 910 sampai 1300, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembaruan biara di Curie, Perancis. Yang kedua, adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, adanya perang salib sebanyak 7 kali. Pada tahun 1300 sampai 1492, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perpecahan di GKR
Yang kedua, adanya gerakan Gerenaissance dan Renaissance. Yang ketiga, adanya usaha mereformasi gereja. Dan juga pada tahun 1492 sampai 1900-an, sejarah gereja zaman baru. Cirinya, pada tahun 1521, Nunclair diadili di pengadilan Jerman. Oleh karena itu, gereja menetapkan Luther penganut ajaran sesat. Yang kedua, tahun 1529 ada pertemuan tingkat tinggi bertujuan untuk mempersatukan kembali gereja Kristen dan Protestan menjadi GKR. Yang ketiga, gereja zaman baru memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, GRK berusaha mengembalikan orang Protestan ke Katolik. Yang kedua, usaha ini dilakukan treaty yang dipimpin oleh Paus Paul pada tahun 1549 sampai 1563 dan tidak dapat mempersatukan GKR. Yang ketiga, GKR memperbaiki kedalaman yang ada di dalam gereja, khususnya doktrin. Yang terakhir adalah kemudian gereja Katolik memperlebar sayapnya di negara-negara baru yang disebut kontraforman. Demikian penjelasan singkat saya tentang periodisasi sejarah gereja. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.